Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Romi Hernadi di channel Dulu Guen Pernah. Hari ini kita bakal ngebahas 7 hal penting dalam membuat komik. Apa aja hal penting itu? Yuk langsung aja kita masuk ke intro. Di channel ini gua upload konten apapun yang gue suka. Subscribe kalau kalian suka. Jangan lupa klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Selamat datang di Gambar Gue. Jadi hari ini kita bakal ngebahas 7 hal penting dalam membuat komik. Hal-hal yang mau gua jelasin ini diurutkan berdasarkan hal yang paling penting dulu. Dimulai dari yang pertama, yaitu adalah kemampuan untuk menggambar figur. Dalam sebuah komik tak akan lepas dari gambar figur atau karakter, teman-teman. Dari karakter inilah pesan yang tersirat dalam komik akan mereka bawakan kepada pembaca, baik dari percakapan ataupun gestur yang karakter lakukan. Setiap komikus mempunyai style karakter masing-masing. Hal inilah yang menjadi ciri khas mereka dalam membuat komik. Adapun tahap-tahap yang bisa kalian lakukan dalam membuat figur bisa dimulai dengan membuat gestur, di mana pesan bisa tersampaikan lewat gerakan yang kalian buat. Lalu kita beralih ke proporsi tubuh, di mana setiap bagian tubuh mempunyai ukurannya sendiri. Hal ini membuat kalian lebih konsisten dalam menggambar, baik pada saat kalian membuat karakter gemuk, kurus, ataupun mempunyai proporsi wajah yang bulat, oval, dan lain-lain. Setelah itu, kalian bisa memperdalam lagi kemampuan kalian dengan memahami anatomi tubuh dan style pakaian. Lalu bagian kedua yang cukup penting juga yaitu adalah menggambar background. Hal ini cukup penting dalam komik. Dengan adanya background, kita bisa merasakan suasana dan posisi keberadaan si karakter. Hal yang perlu kita perhatikan dalam menggambar background adalah masalah perspektif dan komposisi. Dengan mengkomposisikan karakter dan background secara tepat, bisa membuat pesan yang disampaikan lebih melekat. Dalam sebuah background juga ada yang disebut perspektif, yaitu adalah jarak atau kedalaman. Jadi ada objek yang dekat, ada objek yang jauh. Kita bisa merasakan betapa luas atau sempitnya background yang ada. Menggambar background bisa kita lakukan dengan cara membuatnya secara manual, dengan cara digambar langsung ya teman-teman, ataupun edit foto. Misalnya kalian bisa ambil foto yang kalian ambil sendiri ya pastinya, lalu kalian edit lagi dijadikan sebuah ilustrasi. Bahkan dengan teknologi saat ini kita bisa menggabungkan karakter kita dengan background 3 dimensi yang bisa kalian buat sendiri ataupun sudah tersedia secara gratis di platform-platform program yang kalian gunakan. Lalu yang ketiga adalah cerita. Kenapa cerita gua simpan di nomor ketiga? Harusnya sih kedua sih sebenarnya, karena ini komik. Komik tanpa gambar, cuman tulisan atau naskah cerita doang, itu namanya novel. Jadi komik itu yang utama adalah gambar, lalu ada ceritanya ya teman-teman. Meskipun ini termasuk di nomor kedua atau ketiga terpenting, tapi bagian membuat cerita ini adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang komikus. Kenapa demikian? Dengan membuat cerita, terlebih dahulu komikus bisa lebih terarah dalam menggambar. Sehingga ketika kita mengutamakan gambar dahulu, kita sering kebingungan mau dibawa kemana ceritanya. Dengan menulis naskah terlebih dahulu, kita akan lebih terarah kapan komik ini bersambung atau kapan pula komik ini akan tamat. Jadi nggak ngawur kesana kemari lah istilahnya. Lalu hal keempat yang harus kalian pikirkan yaitu adalah masalah panel. Setiap panel dalam komik mempunyai style yang berbeda. Untuk cerita action misalnya, panel yang digunakan biasanya lebih runcing, menandakan situasi yang sedang intens. Seruan bisa dirasakan dari panel-panel yang dibuat. Sedangkan pada komik santai seperti slice of life, drama, panelnya pun bisa berbeda, yaitu panelnya terlihat lebih santai. Komposisi panel juga mempengaruhi suasana cerita dalam komik. Kalau mau merasakan suasana yang bebas, luas panel bisa digambarkan lebih besar. Ketika suasana sedih pun, komposisi panel bisa digambarkan sesuai dengan suasana hati. Untuk membuatnya, kalian bisa gambar manual atau menggunakan template yang sudah ada di program Clip Studio Paint. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 5, yaitu adalah balon kata. Suara yang teriak, suara bisik-bisik, suara dalam hati, dan suara biasa aja bisa kalian terapkan melalui balon kata.
Hal ini termasuk penting karena dengan balon kata kita bisa tahu volume yang disampaikan si karakter. Tapi hal ini tidak berpengaruh untuk kalian yang membuat komik bisu atau tanpa percakapan ya teman-teman. Hal keenam yang harus kalian perhatikan yaitu adalah jenis font untuk teks. Untuk komik sendiri sebenarnya tidak ada patokan resmi harus menggunakan font atau jenis teks seperti apa. Tapi usahakan kalian menggunakan font yang mudah untuk dibaca, sehingga bisa membuat terlihat lebih rapih dan simpel. Pesan dalam komik pun jadi lebih mudah tersampaikan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, komik ada juga yang tanpa teks atau biasa disebut komik bisu. Pada komik ini, teks atau balon kata tidak perlu digunakan. Hal ketujuh atau hal terakhir yang harus kalian perhatikan yaitu adalah layout. Layout adalah tata letak setiap bagian yang mau kita susun dalam komik. Ada dua format dalam komik, yaitu komik cetak yang mempunyai format per lembar atau per halaman. Ada juga webkomik atau biasa kita dengar dengan istilah webtoon yang mempunyai format panjang ke bawah. Di sini layout sangat berpengaruh terhadap seberapa intens cerita yang ingin disampaikan. Jika cerita sedang bergebu-gebu, layout yang disusun menjadi lebih padat. Sedangkan ketika ada jarak waktu jeda yang lebih lama atau biasa kita sebut pacing, jarak antara panel ke panel selanjutnya biasanya diberikan jarak yang lumayan panjang. Hal ini diperuntukkan untuk pembaca agar bisa beristirahat dan ada jeda antara panel ke panel. Masih banyak hal lagi yang bisa kita gali dalam layout membuat komik ini. Ya udah, gitu aja 7 hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat komik. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Jadi kalian nggak usah ragu untuk memberikan masukan. Silahkan komen aja di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.